Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sifrianti dengan NIM 19017063, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah, yaitu Dasar-Dasar Filsafat, tentang hakikat filsafat, dengan dosen pengampu Siti Ainim Liusti M. Hum, yaitu tentang hakikat filsafat. Baiklah, sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu hakikat filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philo, philia, philein atau love of, dan sophia atau sophos atau wisdom yang memiliki cinta atau mencintai kebajikan atau kebijakan. Cinta artinya hasrat yang besar, yang berkobar-kobar dan bersungguh-sungguh, dan kebijakan yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Dengan begitu, filsafat mempunyai makna yaitu hasrat yang menggebu-gebu untuk menemukan kebenaran yang sejati, yang berarti filsafat sebagai suatu upaya untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh dengan cara mengupas objek secara mendalam. Yang kedua yaitu filsafat Yunani. Berikut merupakan 3 ahli dari filsuf Yunani, yaitu Hippocrates of Kos adalah seorang dokter Yunani kuno zaman Periskal atau Athena klasik dan dianggap salah satu tokoh paling terkemuka dalam sejarah kedokteran. Yang kedua ada Thales of Miletus adalah seorang filsuf Prasokrates Yunani dari Miletus di Asia Kecil dan salah satu dari Seven Sects of Greece. Yang ketiga yaitu Phidias atau Phidias yang Agung adalah seorang pematung, pelukis, dan arsitek Yunani yang tinggal di abad ke-5 sebelum Masehi dan dianggap sebagai salah satu pematung terbesar di Yunani klasik. Yang ketiga ada filsafat alam Yunani. Yang pertama ada Anaximander pada tahun 611 sampai 545 sebelum Masehi. Anaximander mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal dan ada dengan sendirinya atau opeiron, yakni sesuatu yang tidak terbatas. Dia mengatakan bahwa asal muasal dari segala sesuatu adalah udara. Keyakinannya didukung oleh kenyataan bahwa udara adalah sumber segala kehidupan. Yang kedua ada Protagoras. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Pernyataan ini adalah tulang punggung humanisme. Lalu pernyataan muncul manusia yang individu ataukah manusia pada umumnya? Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang berbeda, tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Yang dimaksud oleh Protagoras, yang pasti jelas ia menyatakan bahwa kebenaran itu adalah bersifat pribadi atau privat. Akibatnya tidak ada ukuran absolut tentang etika, metafisika maupun agama. Bahkan matematika dianggap tidak memiliki kebenaran yang absolut. Selanjutnya ada Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales adalah orang Miletus, digelari bapak filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat. Gelar tersebut diberikan karena banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar yang jarang diperhatikan oleh orang, seperti what is the nature of the world stuff? Apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Pertanyaan tersebut menjadikan dia menjadi filosof pertama, karena ia sendiri juga yang mampu menjawabnya, yaitu water atau air. Jawaban ini sebenarnya amat sederhana, namun belum tuntas, karena dari apa air itu? Thales mengambil air sebagai asal dari alam semesta ini karena ia melihat air itu amat diperlukan dalam kehidupan dan menurut pendapatnya, bumi itu mengapung di atas air. Yang keempat, contoh filsafat. Contoh filsafat yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita berpikir soal kursi. Untuk apa kursi? Kenapa bisa digunakan untuk duduk? Kenapa dinamakan kursi? Dan bagaimana kegunaannya? Berpikir seperti itu dapat kita sebut dengan berfilsafat karena kita ingin mengetahui lebih dalam tentang hal-hal yang kita pikirkan. Karena filsafat merupakan berpikir kritis atas segala sesuatu hal. Nah, itulah penjelasan tentang hakikat filsafat dan pendapat para filsuf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.